Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Graciela Santiago dari UIN Raden Patah Palembang. NIM 2020604038, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan mempresentasikan penulisan pesan bisnis. Pengertian perencanaan pesan bisnis. Pada dasarnya, perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Perencanaan pesan bisnis yang baik diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti apa pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain, bagaimana penyampaian pesan bisnis, siapa yang menyampaikan pesan bisnis, mengapa pesan bisnis itu perlu disampaikan, dan kapan sebaiknya suatu pesan bisnis disampaikan kepada pihak lain. B. Tahapan perencanaan pesan bisnis. Masing-masing tahapan penting dalam perencanaan pesan-pesan bisnis dapat dijelaskan berikut ini. Pertama, tujuan penyampaian pesan bisnis. Tahap pertama yaitu perlu diperhatikan yaitu perlunya pemahaman yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Kedua, menganalisis audiens. Setelah menentukan apa maksud dan tujuan penyampaian pesan bisnis, tahapan berikutnya yaitu bagaimana menganalisis audiens. Ketiga, menentukan ide gagasan pesan bisnis. Setelah menganalisis audiens, maka tahap berikut yaitu menentukan ide, gagasan, atau pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Tahapan terakhir dapat dalam menentukan perencanaan pesan bisnis yaitu outline pengorganisasian pesan bisnis. C. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 3 tujuan pokok komunikasi bisnis, yaitu memberi informasi, informing, memberi persuasi, persuading, dan melakukan collaborating dengan audiens. Memberi informasi. Tujuan pertama, komunikasi bisnis mereka memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis. Memberi persuasi. Tujuan kedua, komunikasi bisnis yaitu memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga, komunikasi bisnis yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain. D. Seleksi saluran dan media. Dalam memilih media penyampaian pesan bisnis perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tingkat kepentingan. Yang kedua, formalitas. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, tingkat kerahasiaan. Kelima, emosional. Keenam, biaya pengiriman. Ketujuh, harapan audiens. Saluran dan media komunikasi. Komunikasi bisnis. Orang menginginkan umpan balik segera dari audiens. Seorang relatif sederhana dan mudah diterima. Seseorang tidak memerlukan catatan permanen. Seseorang dapat mengumpulkan audiens mudah atau harmonis. Komunikasi tertulis. Seseorang tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan seseorang sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Yang ketiga, seseorang memerlukan catatan permanen. Komunikasi bisnis. Seorang menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Komunikasi bisnis. Seorang ingin meminimalisir histori penyampaian pesan. Media komunikasi bisnis. Percakapan secara langsung, pidato, pertemuan, telepon dan surat-surat, voicemail, voice over internet protocol, and audio tape dan video tape, teleconference dan video conference, instant messenger. Media komunikasi bisnis. Surat-surat memo, laporan, proposal, short messenger service, email, surat reguler dan khusus, text mail, situs website, newsletter, new group, blog, jejaring sosial network. Pengorganisasian pesan bisnis. Pentingnya pengorganisasian yang baik dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan tidak bertele-tele. Maka ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para penerima pesan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik. Yang pertama,
Subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. Yang kedua, semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang terakhir, semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Manfaat pengoresan yang baik. Suatu pesan bisnis tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima pesan memahami pesan yang disampaikan, menghemat waktu dan mempermudah pekerjaan komunikator dalam penyampaian pesan bisnis. Penjelasan masing-masing poin secara lebih rinci dapat dijelaskan berikut ini. Membantu penerima pesan memahami pesan, membantu penerima pesan menerima pesan, menghemat waktu, mempermudah pekerjaan komunikator. Yang ke G, revisi pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan yang fatal, sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Keterampilan merevisi, mengedit isi dan pengorganisasiannya, mengubah gaya, style, mengedit format. Sekian prestasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.